kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Nah, yang saya bingung itu teman-teman, ada orang yang bilang gini, belum tentu pembunuhan berencana gitu. Wah ini saya nggak tahu ya, saya jumpa di media kemarin ada pakar hukum yang bilang belum tentu pembunuhan berencana, itu harus dibuktikan dulu. No, Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu kita berkenan videonya. halo semua, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Nah, di episode kali ini saya akan kembali membawakan operasi dalam kategori opini ya teman-teman. Kali ini teman-teman, hari ini di Medan saat direkam ini panas ya teman-teman. Sepanas kasus yang menjerat Ferdi Sambo ya teman-teman. Wah, ini masuknya bisa aja ya dari suasana yang panas ya. Cuaca yang panas ke suasana yang panas gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, terus terang kalau misalnya andai aja ini teman-teman, andai aja saya menulis buku atau menulis analisis tentang peristiwa ini. Oh, ini tentu tulisan saya banyak nggak laku teman-teman. Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam waktu cepat gitu teman-teman. Maka karena saya sudah mulai dari awal membahas kasus ini, mulai dari episode obat 15 kemarin yang bersama Bang Jere. Sekarang udah 2 episode termasuk yang sekarang ini ya. Maka saya ingin tetap konsisten mengikuti kasus ini sehingga apa yang saya paparkan tetap berkesinambungan gitu, tidak terputus gitu teman-teman. Nah, update sebelum setelah operasi episode 2 ditayangkan kemarin, saya itu melihat ada beberapa hal yang perlu jadi sorotan. Yang pertama, malamnya setelah diupload itu Ferdi Sambo langsung jadi tersangka. Jadi pada saat itu yang pertama kita soroti adalah Ferdi Sambo menjadi tersangka. Lalu kemudian ada tambah tersangka baru. Oh, maaf. Sebelumnya ada Brigadir Ricky Rizal jadi tersangka RR ya, sorry. Brigadir RR jadi tersangka, lalu kemudian besoknya Bapak Ferdi Sambo jadi tersangka bersama satu tersangka lainnya kalau nggak salah. Dan intinya tersangkanya sekarang udah 4 orang gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita soroti teman-teman, mungkin teman-teman nggak sadar ya, penggunaan pasalnya itu 340 itu mungkin udah menjadi prediksi banyak ahli-ahli hukum ya teman-teman. Tetapi yang teman-teman mungkin nggak pada sadar itu bahwa teman-teman kalau perhatikan cara mereka, saya nggak tahu ya mana yang mengumumkan, tapi intinya cara kepolisian mengumumkan kasus ini, dia menyebutkan kembali status ketersangkaan Barada RE gitu teman-teman. Artinya apa? Sebenarnya kalau teman-teman sadar atau tidak nih, nah saya harus sampaikan ini bahwa status ketersangkaan Barada RE ini juga diubah pasalnya menjadi 340 junto 5556. Jadi sebenarnya itu dilakukan perubahan terhadap penerapan pasalnya menurut saya ya, karena disebutkan kembali itu status ketersangkaan itu disebutkan kembali. Nah, lalu kemudian yang sangat viral ya teman-teman, ini saya akan bantu luruskan. Mungkin ini video yang bisa mengedukasi ya teman-teman, mudah-mudahan. Yang menjadi sorotan banyak media juga banyak dibuat sebagai judulnya ya teman-teman, bahwa Ferdi Sambo terancam hukuman mati, atau apa misalnya penyidik tegaskan Ferdi Sambo terancam hukuman mati, macam-macam lah. Nah, lalu kemudian kan yang kita khawatirkan asumsi masyarakat itu paling tidak di sekitar tempat saya tinggal aja teman-teman membaca ini pas mereka bilang mampus gitu. Padahal kan sebenarnya, nah ini yang ingin saya sampaikan, teman-teman harus tahu bahwa
status ketersangkaan itu kan dikenakan pasal 340. Nah, memang di pasal itu ya ancaman hukuman tertinggi ancaman mati gitu, hukuman mati. Jadi wajar jika itu yang disebutkan di dalam penyidikan kan gini. em, Hukuman maksim dalam pengumuman status tersangka seseorang itu biasa kan yang disebutkan hukuman maksimalnya, dan undang-undang juga biasanya meng-highlight itu. Walaupun kemudian di pasal 340 itu ada 3 ya teman-teman, pidana mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun. Nah, tapi kemudian itu kan dalam pengumuman status tersangka itu kan harus disebutkan yang maksimalnya, maka yang disebutkan adalah ancaman hukuman mati gitu. Tapi kalau orang dengar ini kan seakan-akan waduh, wah dia bakal dihukum mati gitu. Enggak. Tapi kemudian teman-teman, setelah saya coba analisis lagi, ini yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, agak jarang ya teman-teman di negara kita ini diterapkan hukuman mati ya teman. Agak jarang. Kecuali teroris ya. Teroris mungkin udah pernah ya. Bahkan hampir sebagian besar itu tuh yang terkena hukuman mati itu teroris. Kalau koruptor saya belum mendengar ya, ada ya di Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman mati koruptor. Sepertinya belum. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa klarifikasi. Tapi sejauh ini, sejauh yang saya ingat, paling tidak saya bilang di sebahagian besar itu di kejahatan terorisme yang dikenakan hukuman mati. Gitu. Nah, selebihnya hampir belum pernah teman-teman. Hampir belum pernah, saya bilang hampir belum pernah ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian gini. Tentu ada hal-hal yang membuat hukuman mati itu tidak diterapkan. Jadi teman-teman, kalaulah misalnya kita mengingat bahwa penerapan hukuman mati itu masih jadi pro kontra di masyarakat kita, tentu itu tidak berlaku bagi hukum, gitu. Karena ada undang-undangnya dan disebutkan hukuman mati sebagai pidana tertingginya, maka apa ya? Cara penerapannya itu akan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim. Itu yang namanya kalau teman-teman alasan memberatkan dan meringankan. Nah, itu yang menjadi dasar klasterisasi hukuman itu digunakan. Nah, kemudian kita lihat begini. Kalaulah kedudukan Verdi Sambo sebagaimana disampaikan oleh penyidik, termasuk juga oleh Bapak Kapolri sendiri yang menyampaikan, yang mendahului pengumuman tersangka itu, dikatakan bahwa dia adalah otak dari perbuatan pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, dia membuat skenario seolah-olah terjadi, artinya di tingkat penyidikan saja sudah terjadi kronologis yang sangat jelas ya, kesimpulan yang sangat jelas menurut saya bahwa dia seolah-olah begini. Nah, apalagi nanti di tingkat pengadilan, saya tidak bisa bayangkan lagi bagaimana nanti terungkapnya kasus ini gitu teman-teman. Nah, tapi yang mau saya katakan gini, ada kemungkinan, saya bilang ada kemungkinan ya teman-teman, ada kemungkinan Verdi Sambo itu memang bisa diterapkan hukuman mati. Itu ada kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan? Ini terlepas dari bukan tentang pasalnya memang ada ngatur itu ya teman-teman, bukan. Sekali lagi teman-teman, kalau 340 digunakan hampir belum pernah ya saya temui hukuman mati. Paling tidak di 2, 3, 5 tahun belakang ini belum pernah seperti ini teman. Teman-teman ingat kasus Jessica Kumala Wongso yang udah dipikir-pikir orang bakal hukuman mati? Enggak juga. Nah, lalu kemudian ada hal-hal ada hal-hal yang membuat kemudian saya berkata seperti ini, ada kemungkinan. Tapi sekali lagi bukan karena isi pasalnya. Tapi kalau isi pasalnya sekali lagi hampir belum pernah, paling tidak di beberapa tahun belakangan ini, penerapan hukuman mati menggunakan 340 itu hampir belum pernah teman. Tapi kemudian itu bisa terjadi karena begini. Jadi di dalam hukum itu kan ada alasan meringankan dan ada alasan memberatkan. Nah, alasan meringankan itu adalah alasan yang dapat diterima mengapa perbuatan itu dilakukan. Jadi intinya lebih kepada ini ya teman-teman. Banyaklah tergantung bagaimana lihainya pengacara nanti membantu membela kliennya gitu. Tapi kan persoalannya gini. Bukan hampir, semua unsur di dalam pasal 340 sebenarnya sudah dipenuhi oleh Bapak Verdi Sambo gitu. Artinya tidak ada unsur yang meragukan, artinya tidak ada unsur yang
terpenuhinya itu secara meragukan gitu teman-teman. Artinya nggak debatable lagi gitu. Karena dia memang merupakan otak dari suatu pembunuhan berencana. Nah, yang saya bingung itu teman-teman, ada orang yang bilang gini, belum tentu pembunuhan berencana gitu. Wah ini saya nggak tahu ya, saya jumpa di media kemarin ada pakar hukum yang bilang belum tentu pembunuhan berencana, itu harus dibuktikan dulu. No, ketika suatu pembunuhan dilakukan dengan adanya pelaku utama, pelaku peserta, pokoknya diancam dengan 5556, ya udah jelas lah itu pembunuhan berencana jelas lah. Gitu. Itu itu udah jelas gitu. Apalagi eh, em, justru gini, justru pembuktiannya bukan apakah itu pembunuhan berencana, tapi apakah itu pembunuhan biasa. Ngerti ya teman-teman bedanya? Kalau misalnya ada kasus melibatkan lebih dari satu orang, ada pasal pembunuhan yang diterapkan, maka yang ketika ada junto terhadap pasal 55 dan 56 itu otomatis pembunuhan berencana. Itu logikanya berangkat dari situ gitu. Nah, kemudian yang justru harus dibuktikan itu adalah apakah dia pembunuhan biasa atau bukan. Bukan malah membuktikan apakah ini pembunuhan berencana atau bukan. Ngerti ya teman-teman maksud saya? Nah, itu kelirunya pakar hukum yang menyatakan itu tuh. Belum tentu pembunuhan berencana. Karena itu logika berpikir yang keliru. Tapi kalau dia bilang mungkin saja ini pembunuhan biasa, nah, itu masih bisa saya terima. Tapi kalau dia bilang belum tentu pembunuhan berencana, berarti itu logika pikir yang keliru menurut saya. Sekali lagi, pembuktian dari suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, ya, sebagaimana diatur dan dijunto kepada pasal 55 dan 56 itu, seharusnya berangkatnya dari pembunuhan berencana. Jika kemudian bisa berhasil berdasarkan pembelaan atau segala macamnya pembuktian di pengadilan, berhasil diturunkan pasal 338, artinya berangkatnya dari 340 loh. Itu harusnya memang seperti itu logikanya. Karena ya aneh dong teman-teman. Masa teman-teman tahu suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama, ada pelaku utama, bahkan seperti yang sudah ditegaskan di dalam kronologis versi penyidik bahwa Ferdi Sambo seolah-olah mengatur skenario sedemikian rupa, masa itu tidak berencana sih? Logika awalnya gitu loh. Kita belum bicara pembuktian dulu. Logika hukum di awal itu, masa itu nggak berencana? Gitu loh. Gitu. Jangan dibayangkan ya, teman-teman, ini perlu saya beritahu dulu. Jangan dibayangkan pembunuhan berencana itu begini. 5 hari sebelumnya harus direncanakan dulu. Harus direncanakan dulu kapan, jam berapa. Oh, enggak seperti itu, teman-teman. Di lokasi itu pun bisa menjadi suatu pembunuhan berencana jika ditemukan ada unsur-unsur perencanaan di situ. Kan ada ya, teman-teman, unsur-unsurnya. Pasal 340 yang menunjukkan terencananya suatu pembunuhan itu ada. Dan itu menurut saya kalau kita mengacu kepada penyelidikan awal harusnya penyidikan awal ya, penyidikan lah gitu. Harusnya ini yang dipastikan gitu loh. Ini yang dipastikan, bukan malah seperti yang dikatakan oleh pakar hukum yang saya nggak tahu entah siapa namanya, itu nggak perlu tahu juga lah. Malah meragukan itu gitu. Itu aneh. Justru yang harusnya diragukan itu adalah apakah bisa ini 338, harusnya begitu. Bukan malah apakah mungkin ini 340, itu konyol. Karena sekali lagi perbuatannya dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Oke, lanjut. Lalu kemudian teman-teman, kita tahu sama-sama Baradae sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saya belum jelas ini ya teman-teman, apakah sudah diterima atau belum. Tapi sepertinya sudah, cuman memang kepolisian masih malu-malu mengatakan. Karena secara tidak sadar, atau secara sadar, atau secara sengaja, atau tidak sengaja, saya tidak tahu. Kapolri sudah menyebutkan bahwa dengan apa ya teman-teman, kalau dengar pidatonya Kapolri disebutkan bahwa Baradae sudah mengajukan diri sebagai ZC, dan untuk atas alasan itu juga lah maka peristiwa ini terungkap gitu ya. Sebenarnya itu menjadi klarifikasi yang baik ya teman-teman, kalau kalau misalnya ini ya, karena berarti kan Kapolri sendiri sudah mengatakan bahwa wah ya karena itulah makanya ini bisa terungkap gitu. Nah, akhirnya spekulasi di masyarakat pun berkembang lagi teman-teman. Mungkin baru-baru ini ada video, saya nggak tahu di post oleh Bapak Horman Faris itu di mana video itu, tapi dikutip oleh TV One ya. Saya ingat dikutip oleh TV One dan beberapa TV lainnya termasuk Tribun juga ya, yang mengatakan bahwa Baradae disarankan untuk menggunakan pasal perintah jabatannya sebagai pasal 50 ayat 1. Sorry, pasal 51 ayat 1 ya. Nah, di situ memang kira-kira dikatakan teman-teman bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melaksanakan perintah
berdasarkan jabatan dari kekuasaan yang berwenang. Nah, gitu. Nah, tapi kemudian kan di video itu teman-teman dikatakan oleh Bapak Hotman Paris selanjutnya bahwa walaupun teori pidana, teori pemaaf itu tidak menyebutkan bahwa menyatakan bahwa itu harus sudah ada dalam intinya dia harus memang benar-benar dalam tugas jabatan gitu. Dan pembunuhan terhadap Brigadir J itu kan tidak dilakukan dalam tugas jabatan. Nah, tapi bagaimanapun mungkin akan bisa mengurangi hukuman kamu. Gitulah kira-kira kutipan saran dari Bapak Hotman Paris. Lalu kemudian saya mau kembangkan saran itu jadi begini. Seharusnya kalau bisa ya, kalau bisa itu kuasa hukumnya lebih lihai lagi. Ada pasal 48 yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan suatu perbuatan pidana di bawah ancaman, intinya dengan daya paksa gitu. Yang mana pada saat itu dia tidak bisa melakukan hal lain selain perbuatan itu. Nah, teman-teman, kan ada ya, saya ada mendengar eh, apa ya, wawancara terhadap pengacaranya korban, pengacara keluarga korban pada saat itu. Saya kalau nggak salah Bapak Kamarudin Simanjuntak atau Bapak Johnson Panjaitan, saya lupa yang mana di antara mereka itu yang diwawancara dan mengatakan begini. Pada saat Baradae ingin melakukan penembakan atau bahkan mungkin ini kuasa hukum Baradae, saya lupa. Pokoknya ada kuasa hukum yang ketika diwawancara menyebutkan itu bahwa pada saat Baradae akan melakukan penembakan dan ancamannya adalah kalau kamu nggak tembak, kamu yang saya tembak, kira-kira gitu. Nah, itu menjadi masuk akal karena memang pada saat itu Verdi Sambo sedang memegang senjata dari Brigadir J yang kemudian untuk diskenariokan menembak ke arah dinding sehingga seakan-akan terjadi tembak menembak gitu. Nah, teman-teman, em, memang gimana ya? Ukuran dari daya paksa itu tidak ada disebutkan di dalam undang-undang. Saya belum baca apakah ada teori-teori tentang daya paksa, tetapi overmark itu memang tidak ada disebutkan dalam lingkup peraturan. Nah, tapi kalau saya membayangkan begini, kan kondisi psikologi hierarkis sebagaimana selalu digaungkan oleh Bapak Mahfud MD dalam pengusutan perkara itu juga bisa terjadi di Baradae. Itu yang pertama. Secara hierarkis dia berada di posisi yang paling rendah, paling tidak di rumah itu. Bukan paling tidak di rumah, memang di rumah itu jabatan dia yang paling rendah. Gitu. Karena di situ ada Brig KRR, ada Brigadir J, ada Bapak Ferdi Sambo dan yang lain-lain. Intinya hanya dia yang paling rendah lah di situ. Maka kemudian itu satu pembenaran yang pertama. Yang kedua, ya benar saja dia merasa khawatir bahwa dia yang akan ditembak karena pada saat itu tentu Bapak Ferdi Sambo kan sedang dekat paling tidak dengan senjata lah gitu kira-kira. Maka ancaman itu memang sangat menakutkan, benar-benar bisa menakutkan gitu. Yang pertama. Ya, yang kedua, yang ketiga, seandainya Baradae pada saat itu berpikir untuk lari, kan ada yang lain di situ ya. Ada Brib KRR yang kemudian bisa bergerak lebih cepat lagi dan segala macam. Intinya memang menurut saya daya paksa itu terpenuhi. Gitu. Menurut saya loh, jika semua kronologis yang baru yang sudah diungkap ini benar, menurut saya daya paksa itu terpenuhi. Yang pertama. Lalu kemudian begini, artinya ketika teman-teman perhatikan ya, semua kronologis ini kan udah mulai terbuka gitu. Nah, kuasa hukum Barada RE harusnya bisa nantinya di dalam persidangan harus bisa lebih lihai, ya sah-sah aja ya membela kliennya, lebih lihai menggunakan pasal itu. Nah, saya lebih menyarankan kalau tadi Bang Hotman bilang itu di videonya dia pakai pasal 51 ayat 1, dia nggak sebutkan pasalnya, tapi intinya itu karena dia bilang perintah jabatan, melaksanakan perintah jabatan. Saya justru lebih menekankan bahwa Barada RE itu bisa menggunakan pasal 48 KUH pidana. Nah, sekali lagi, Barada RE bisa terbebas dari jerat hukum terhadap perbuatan pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir J kalau dia bisa diyakinkan tidak bersalah dengan memenuhi unsur pasal 48. Jadi saya justru cenderungnya ke pasal 48, teman. Ya walaupun kemudian mereka memang punya kekuasaan ke jabatan secara hierarkis, tapi kan tidak harus ya, tidak harus seperti itu ya konsep penggunaan pasal.
Justru karena ini dilakukan di luar lingkup tugas, maka seharusnya yang digunakan pasal 48 dan itu bisa dibuktikan kok. Nah, alasan jabatan itu bisa menjadi alasan yang membenarkan penggunaan pasal ini bagi Baradae, gitu loh kira-kira. Itu yang saya soroti. Nah, lalu kemudian kita juga ada lihat drama-drama yang dilakukan oleh Ibu Putri, dia menangis. Saya entah kenapa teman-teman ya, saya menjadi kehilangan respect sama Ibu Putri ini. Benar, jujur, saya malah mau menyarankan dengan tegas, udahlah, LPSK itu lepaskanlah perlindungan sebagai korban terhadap Ibu Putri, gitu. Kecuali dia memang mau bersedia menjadi saksi, silakan dilindungi lagi. Tapi status kedudukannya sebagai saksi bukan korban. Jadi selama ini kita sudah dibohongi, teman-teman. Oh, saya agak emosi nih. Dibohongi seakan-akan memang terjadi pelecehan dan pelecehan sudah jelas tidak terjadi. Itu pasti ya. Paling tidak begini, cerita yang dikarang itu kan udah nggak benar gitu. Nah, jadi itu harus kita perhatikan teman-teman. Jadi menurut saya, Barada RE bisa saja lepas dari jerat hukum jika kemudian kuasa hukumnya ya bisa dengan lihai menggunakan pasal 48 dan bisa dibuktikan penerapannya itu bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Dan saya yakin sebenarnya amat bisa gitu, amat bisa. Tergantung nanti bagaimana dia bisa menangkis bantahan-bantahan dari pihak-pihak lain di situ. Nah, gitu ke teman-teman kira-kira. Nah, jadi kita tetap kawal kasus ini, Kali ini Barada RE sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK dan Bapak Ferdi Sambo sudah menjadi tersangka dan beserta dengan tersangka-tersangka lainnya ya mudah-mudahan semakin terang. Nah, sekarang katanya juga motifnya lagi didalami, motif dari pembunuhan itu. Nah, satu hal yang ingin saya soroti teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa kuasa hukum Barada RE menurut saya kemungkinan memang benar-benar ada ancaman terhadap mereka, terhadap Bapak Deolipa dan satu lagi ya sahabat temannya. Nah, karena begini teman-teman, kita lihat di teman-teman perlu tonton itu Hot Room untuk edisi eh, minggu ini maksudnya minggu ini saat saya rekam ini artinya minggu ini di sekitaran tanggal 10 teman-teman. Perlu ditonton itu. Yang judulnya ada kata-kata tersangka lah gitu. Nanti teman-teman bisa tonton itu di situ benar-benar em, kuasa hukum Barada RE yang selama ini kita dengar vokal sekarang tiba-tiba berubah menjadi ciut di situ teman-teman. Saya mengkaitkan dengan pemberitahuan dari mereka sebelumnya bahwa mereka ada ancaman dari Bareskrim justru ya teman-teman. Bahkan saya juga mengkaitkan dengan ini. Teman-teman harus lihat pernyataan Bapak Agus apa itu ya dari kepolisian juga yang sangat mencela perbuatan kuasa hukum Barada RE yang mengungkap peristiwa itu. Itu perlu didalami oleh kepolisian lagi teman-teman, itu bisa menjadi kasus baru itu. Itu mungkin bisa menambah daftar dari 31 orang yang sudah ditetapkan melanggar kode etik. Itu bisa menambah itu. Siapapun yang terlibat di situ itu harusnya bisa kalau memang kepolisian mau dibersihkan ya. Ya, Bapak Kapolri, Anda sudah komitmen dengan istilah presisi, maka siapapun pihak-pihak yang terkait itu bagi Anda harus terima konsekuensinya bahwa Anda harus kenakan mereka jika mereka memang terbukti bersalah. Itu ya pesan saya terakhir teman-teman. Kita akan ikuti terus perkembangan kasus ini. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diedukasi lagi bagi teman-teman semua, saya akan update. Dan terima kasih sudah menyaksikan operasi. Semoga kita bisa terus memberikan informasi bagi teman-teman dari berbagai wadah yang disediakan di channel YouTube Harian Netra. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di operasi berikutnya.